Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Baik, kali ini saya akan membuat satu cara atau tutorial bagaimana cara login dan mengerjakan AKM untuk SD dan MI, agar dalam pelaksanaan tidak bingung untuk mengerjakan, karena sekarang menggunakan sistem komputer. Bagaimana cara mengerjakannya atau loginnya, ikuti terus, jangan sampai salah mengerjakan. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk simulasi atau latihan mengerjakan AKM atau asesmen nasional. Yang pertama, Bapak Ibu adik-adik semuanya tentunya sudah mempersiapkan dengan menggunakan HP juga bisa untuk latihan. Nah, kebetulan saya tutorial atau caranya ini menggunakan HP sehingga lebih mudah untuk diikuti. Lanjut teman-teman, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Yang pertama, buka dulu dengan menggunakan Google Chrome. Setelah Google Chrome terbuka, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya silahkan klik push menjar. Setelah kita cari, nah di sini ada pusat asesmen dan pembelajaran. Silahkan Bapak, Ibu, adik-adik semuanya bisa langsung diklik untuk simulasi. Untuk tampilan berandanya seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ingin login atau latihan mengerjakan, ada garis 3 di sini. Kemudian ada tulisan ayo coba AKM. Nah, di sini Bapak, Ibu, ataupun adik-adik semuanya yang baik SD ataupun MI bisa diklik ayo coba AKM. Nah, di sini muncul beranda materi, ada literasi dan numerasi untuk jenjang ya. Kita pilih, monggo Bapak, Ibu, adik-adik semuanya dipilih saja yang SD atau MI, karena tutorial atau cara login atau simulasi AKM ini untuk adik-adik yang masih di tingkat SD ataupun MI atau paket A, maka kita pilih yang SD. Untuk tingkat SMP pada video terdahulu sudah, silakan dicari di video channel saya ini, yang terdahulu itu ada untuk jenjang SMP. Sedangkan untuk kali ini SD atau MI atau paket A. Setelah dipilih jenjangnya, maka kita klik literasi, kemudian oke, lanjutkan. Nah, di sini muncul selamat datang. Di sini ada user. User itu nama ya, tapi di sini menggunakan kode ya, P130 ya, kode peserta. Di sini login ya. Ini sudah otomatis karena sifatnya hanya sebatas simulasi di link pusmenjar Kemendikbud.go.id. Sedangkan untuk pelaksanaannya nanti user sama password akan didapatkan oleh proktor sekolah masing-masing. Klik saja login. Nah, setelah login, di sini ada beranda yang seperti ini ya. Di sebelah kiri, ada token. Token itu seperti kunci ya, kunci atau kode khusus untuk membuka. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini ada konfirmasi data peserta.
kode NIK, nama peserta, kemudian jenis laki-laki atau perempuan bisa dipilih di sini, laki-laki atau perempuan. Kemudian mata ujian literasi, karena kita klik tadi pertama literasi. Kemudian nama peserta di sini ditulis yang lengkap, bukan nama panggilan. Setelah nama peserta ditulis lengkap, kemudian diisi juga tanggal lahir, misalnya tanggal 11, kemudian bulannya sesuaikan dengan tanggal lahir adik-adik semuanya. Tahunnya juga bisa dipilih. Kemudian token. Nah, di sini token tadi yang sebelah kiri. Di sini silahkan di copy seperti ini, salin ya, salin. Kemudian ditempel atau dipaste. Di sini tempel. Karena kita menggunakan HP jadi lebih mudah. Klik submit. Nah, setelah diklik submit, maka akan muncul tampilan konfirmasi tes. Konfirmasi tes di sini silahkan dicek dulu nama tes, literasi, kemudian status tes, tes baru, waktu, kemudian alokasi waktu mengerjakan tes. Di sini ada 60 menit. Kemudian klik mulai. Nah, di sini ada soal ya. Pada sebelah kiri tertulis soal nomor 1. Kemudian bila ukuran fontnya terlalu kecil bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Kemudian ada waktu di sini. Waktu itu 60 menit berjalan mundur ya. Jadi begitu klik mulai itu sudah 60 menit, kemudian kita baca waktu yang di sini ini akan berjalan mundur ke arah 0. Nah, setelah dibaca, karena bentuknya literasi, jadi adik-adik semuanya wajib untuk membaca dulu sebelum mengerjakan atau memilih jawaban yang benar. Nah, di sini setelah dibaca, nah di sini ada pilihan, tidak ada ABC-nya, tapi hanya bentuk lingkaran. Maka adik-adik tinggal klik salah satu untuk dipilih mana yang benar. Contoh soalnya, apa permintaan Sri dan Udin dalam doanya. Nah, ini adik-adik harus membaca ya. Karena tanpa membaca soal atau pernyataan di atas itu tidak bisa mengerjakan. Setelah dibaca, kemudian pilih jawaban. Klik seperti ini. Kalau sudah tercentang biru, di bawah ada tulisan soal berikutnya. Klik soal berikutnya, maka akan muncul soal yang kedua. Kalau bacaannya masih sama ya seperti nomor 1, hanya di sini soalnya berbeda. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Nah, di sini adik-adik semuanya berarti harus dicentang jawabannya, tidak seperti soal nomor 1 tadi dipilih, tapi di sini dicentang. Artinya dicentang di sini boleh lebih dari 1. Jadi adik-adik semuanya memilihnya boleh 1, boleh 2, boleh dipilih semuanya juga tidak apa-apa. Yang penting dipastikan bahwa jawaban itu semuanya benar. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Tentunya adik-adik harus membaca pernyataan bacaan yang berada di atas ini ya, agar bisa mengerjakan. Nah, setelah dibaca soalnya, bekerja keras, pemalu, sabar ya. Dicentang seperti ini ya. Kemudian boleh
satu saja seperti ini, boleh dua seperti ini, boleh tiga seperti ini, karena jawabannya adalah disuruh mencentang pernyataan yang benar. Boleh dua seperti ini. Kalau sudah terlanjur memilih jawaban tiga, bisa dihapus satunya ya. Kemudian kalau sudah selesai, soal berikutnya. Pada soal nomor 3 di sini tertulis ya, itu bacaannya masih sama seperti nomor 1 dan 2, Siti dan Udin di jalan ya. Tentunya tadi teman-teman sudah baca, kemudian baca soalnya. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nah, di sini berarti harus dipilih benar atau salah, dipilih salah satu karena bentuknya adalah tanda bulat ya. Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi, benar. Om dan tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Kalau adik-adik semuanya masih ragu, dibaca lagi bacaan atasnya. Om dan tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Nah, ini contoh misalkan seperti ini ya, nanti adik-adik semuanya tergantung dari soal yang akan ditampilkan nanti ya. Kemudian kalau sudah, klik berikutnya. Soal nomor 4, pernyataan atau bacaannya masih sama seperti tadi, yaitu Siti dan Udin di jalan. Nah, di sini adik-adik semuanya harus menjawab dengan jawaban uraian singkat. Ya, di sini ada kolom untuk menulis apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan. Contoh menyanyi, berarti adik-adik semuanya diketik ya, menyanyi. Seperti ini cara menjawab uraian singkat ya. Boleh satu kata, dua kata, yang jelas tidak bisa untuk menulis satu alinea karena jawabannya singkat. Kalau sudah, klik soal berikutnya. Soal nomor 5, pernyataan atau bacaannya masih sama, Siti dan Udin di jalan ya. Nah, di sini pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Nah, di sini adik-adik semuanya ini berarti untuk dipasangkan antara yang sebelah kiri dengan yang kanan. Yang sebelah kiri peristiwa, yang sebelah kanan pelaku. Nah, di sini pada sebelah kiri suka memberi uang receh dengan seadanya. Pelakunya siapa? Siti dan Udin, om dan tante, Siti dan om. Nah, ini saya contoh saja seperti ini ya. Nah, di sini warnanya akan berubah pasangannya karena sama ya. Dipasangkannya maka warna kanan dan kiri sama. Nah, sekarang yang kedua ini suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Ini dicentang dulu seperti ini, kemudian kita pasangkan dengan pelakunya siapa? Siti dan Udin. Nah, ini kan merah-merah, berarti sudah cocok ya dipasangkan. Kalau sudah, kemudian klik soal berikutnya. Pada soal nomor 6, di sini pernyataan atau bacaan juga masih sama, Siti dan Udin di jalan. Soalnya, jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Di sini adik-adik semuanya harus menjawab dengan uraian yang sedikit panjang ya. Jadi di sini jawabannya menguraikan ya, jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, di sini gambar dan tulisannya disamakan, apakah sudah sesuai atau belum
Ya, di sini ada tulisan Udin dan Siti, Siti dan Udin. Di sini ada tulisan Siti dan Udin di jalan. Kemudian di isinya itu ada bernyanyi walaupun dengan suara serak. Gambarnya ternyata sedang bernyanyi menggunakan gitar Udin, kemudian Siti sedang menari, ya, membawa alat musik, ya. Berarti dijawab contohnya saja. Nah, di sini kalau jawaban urean itu berarti lebih dari 2 kata, ya, agak sedikit panjang, tapi disesuaikan dengan pernyataan atau pertanyaan di atas. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Jawabnya sudah sesuai karena gambar Udin dan Siti sedang bernyanyi, ya. Kemudian kalau sudah selesai diketik, jawabannya sudah selesai, soal berikutnya. Pada soal nomor 7, di sini sudah berbeda, ya, bacaannya. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Nah, ini adik-adik semuanya harus melihat gambar dan bacaannya, ya, di sini. Dipahami bacaannya. Kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Jawabnya ini menggunakan urean. Karena apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Mata panda itu hitam, ya, hitam. Berarti jawabannya karena kurang. Berarti jawabannya karena kurang tidur, ya. Nah, jawaban di sini adik-adik semuanya lihat bacaan di atas. Di sini ada tertulisan kurang tidur, ya, mata panda, ya, di sini. Kalau sudah ditulis, diketik, baru kemudian klik berikutnya, ya. Pada soal nomor 8, ya, masih sama bacaan dan gambarnya. Nah, di sini pertanyaannya, penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Kalau sudah selesai, diklik. Soal nomor 9 masih sama, ya, terus seperti itu adik-adik dijawab, ya. Ini bentuk soalnya itu ada pilihan, ada mencentang, ada mencocokkan atau memasangkan, ya, ada urean singkat, ada urean panjang, ya, di sini. Nah, setelah selesai maka akan muncul konfirmasi tes di sini, ya. Setelah selesai mengerjakan terakhir maka akan muncul konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol selesai untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Klik selesai karena sudah selesai mengerjakan. Nah, di sini ada review hasil adik-adik semuanya, sehingga untuk simulasi atau latihan adik-adik sangat tepat sekali. Di sini bisa melihat apakah jawaban adik-adik yang di sebelah kiri itu sudah benar atau masih salah. Dicocokkan dengan kunci jawaban yang berada di sebelah kanan, yang di sini ini kunci jawabannya, ya. Nah, di sini. Nah, di sini bisa untuk diunduh hasilnya atau di-download, atau logout itu berarti keluar. Nah, sekarang saya akan logout. Kemudian untuk mengerjakan numerasi, ya, untuk hari berikutnya adik-adik bisa mengerjakan
numerasi, karena di sini ada dua kategori, ada dua materi, yaitu literasi dan numerasi. Kalau literasi sudah, berarti tinggal numerasi. Diklik numerasinya seperti ini, kemudian oke, lanjutkan. Kemudian selamat datang, username sama password nanti adik-adik semuanya akan diberi oleh petugas atau proktor di masing-masing sekolahan. Login. Nah, di sini sama seperti tadi, di sini tokennya adik-adik semuanya harus diisi. Nah, token ini nanti akan diberi oleh petugas atau pengawas yang berada di ruangan atau proktor ya. Akan diberi, kemudian nanti adik-adik semuanya tinggal diisi, diketik sesuai dengan kode yang tertera ya. Di sini ditulis namanya dulu, tulis nama lengkap, kemudian tanggal lahir, klik submit. Konfirmasi tes, kemudian kalau sudah sesuai maka klik mulai. Nah, untuk adik-adik semuanya, materi numerasi itu berkaitan dengan bacaan yang ada hitung-hitungannya. Artinya di sini lebih banyak matematikanya, berhitung, hanya saja dalam bentuk bacaan. Nah, di sini numerasinya berarti adik-adik semuanya harus melihat dan membaca pernyataan atau bacaan yang berarti adik-adik semuanya harus benar-benar mengamati, membaca ataupun menghitung apa yang disampaikan pada soal AKM. Ini saya contohkan saja agar durasinya tidak terlalu lama, bahwa bentuk soal di numerasi ini sama seperti di literasi, yaitu ada pilihan seperti ini, harus memilih salah satu, bukan ABC ya, tapi memilih salah satu. Kemudian ada juga yang bentuk soalnya menggunakan tanda centang seperti ini. Kemudian ada juga yang bentuk soalnya, nah bentuk soalnya di sini ada pernyataan, bentuk pernyataan benar atau salah seperti ini ya. Kemudian ada lagi bentuk soalnya dengan menggunakan uraian singkat ya. Nah, di sini adik-adik semuanya harus menghitung ya, berat berapa kilo, kemudian diisi oleh berapa orang di dalam lift, itu harus dihitung sehingga nanti akan ketemu angka. Karena ini bentuknya adalah numerasi, maka lebih banyak menggunakan angka daripada huruf. Nah, ada juga yang bentuk soalnya memasangkan atau mencocokkan atau menjodohkan ya. Di sini contoh seperti ini ya. Ini saya hanya melihatkan bentuk soalnya, sedangkan nanti adik-adik semuanya menjawabnya sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan dalam soal AKM. Nah, di sini juga ada uraian panjang. Nah, di sini juga ada jawaban yang memerlukan uraian sedikit panjang.
Pada soal numerasi setiap akhir juga sama seperti literasi, yaitu ada konfirmasi tes. Kalau sudah selesai tinggal klik selesai tes. Nah, di sini ada review hasil, apakah jawabannya adik-adik semuanya sudah sesuai dengan kunci jawaban atau belum. Menyampaikan atau memberikan pengetahuan kepada adik-adik semuanya agar dalam pelaksanaan tidak bingung untuk mengerjakan, karena sekarang menggunakan sistem komputer. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan bila bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman Bapak Ibu adik-adik semuanya yang saat ini belum mengetahui bagaimana cara login dan bentuk-bentuk soal di dalam AKM atau asesmen nasional. Dari saya cukup sekian, jangan lupa untuk membantu mengembangkan channel yang saya bangun ini, dan untuk mengikuti video-video terbaru dari saya silakan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya klik subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng semuanya agar bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya itu mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya. Dari saya cukup sekian dan tetap jaga kesehatan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.